Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Sabri Arifin dengan NIM 1706110101 akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Ekonomi Internasional. Baik, dalam pembahasan tugas saya kali ini, saya akan menjelaskan beberapa penjelasan dari keenam hasil ini, yaitu yang pertama, perdagangan antar daerah dan bangsa, kedua, permintaan impor dan penawaran ekspor, ketiga, bea dan subsidi, keempat, devaluasi dan revaluasi, dan kelima, pendapatan nasional, equilibrium, dan terakhir, pengaruh perubahan ekspor dan neraca perdagangan. Yang pertama, dimulai dari perdagangan antar daerah. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Tujuan perdagangan antar daerah antara lain, yang pertama memperoleh keuntungan dan yang kedua memperluas jangkauan pasar. Sedangkan faktor pendorong perdagangan antar daerah yaitu yang pertama perbedaan faktor produksi yang dimiliki, perbedaan tingkat harga daerah, dan untuk manfaat perdagangan antar daerah yaitu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen, meningkatkan produktivitas, dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Dan selanjutnya untuk perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Masyarakat yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, lembaga, pemerintah suatu negara dengan negara lain. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Untuk manfaat perdagangan antar negara, pertama, memperoleh keuntungan, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri, menjalin persahabatan antar negara, dan transfer teknologi. Selanjutnya, perbedaan perdagangan antar daerah dan antar negara. Di sini terdapat tiga, yaitu pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual barang atau jasanya ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Dalam perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau pulau dalam lingkup satu negara. Dan kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang dan jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Negara-negara menunjukkan kedaulatannya di sini, sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Sedangkan yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda. Ini berbeda dengan perdagangan domestik yang hanya menggunakan satu kurs tukar. Perdagangan antar negara juga membutuhkan sistem keuangan antar negara yang dapat memastikan kelancaran aliran mata uang ini. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang permintaan impor dan penawaran ekspor. Permintaan impor. Ketika suatu negara atau bisnis negara itu membeli produk, layanan, komoditas, atau produk dari negara lain, itulah yang kita sebut impor.
Elemen inti dari perdagangan internasional ini adalah kemampuan satu negara dan permintaan untuk yang lain. Negara yang paling banyak diimpor orang lain adalah negara Cina. Selanjutnya yaitu tentang penawaran ekspor. Penawaran ekspor adalah suatu kegiatan perdagangan di mana barang dan jasa di dalam negeri dijual dan dikirimkan ke luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya tentang pengertian dari bea dan subsidi. Apa itu pengertian bea? Bea adalah pungutan yang ditentukan diambil oleh negara. Pungutan ini bersifat wajib dan dikenakan terhadap barang-barang hasil ekspor dan impor. Sedangkan cukai adalah pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap barang-barang dengan karakteristik tertentu yang terdapat pada undang-undang. Selanjutnya pengertian dari subsidi. Subsidi merupakan pembayaran dari pemerintah untuk perorangan atau bisnis dengan tujuan untuk mengimbangi biaya bagi kepentingan kegiatan ekonomi atau untuk tujuan publik. Di dunia ini, baik pemerintah federal dan pemerintah negara sebagian besar memberikan subsidi kepada semua jenis perusahaan pada sebuah jenis industri. Selanjutnya, penjelasan dari devaluasi dan revaluasi. Devaluasi ialah suatu kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri atas mata uang negara asing. Dengan devaluasi, nilai mata uang asing terhadap rupiah akan semakin naik. Akibatnya harga barang impor akan semakin naik jika dinilai dengan rupiah. Sementara dari revaluasi ialah suatu kebijakan pemerintah untuk menaikkan mata uang dalam negeri atas mata uang asing. Kebijakan revaluasi ini diambil oleh pemerintah ketika ingin mendorong tingkat impor dan menurunkan tingkat ekspor. Selanjutnya, pendapatan nasional equilibrium. Yang dimaksud pendapatan nasional equilibrium adalah tingkat pendapatan nasional di mana tidak ada kekuatan ekonomi yang mempunyai tendensi untuk mengubahnya. Ini berarti bahwa pendapatan akan ada dalam keadaan equilibrium apabila dipenuhi dengan syarat Y0 sama dengan Y1 sama dengan Y2 sama dengan Y3 sama dengan Y4 dan seterusnya. Dan konsumsi pun akan berada dalam keadaan equilibrium pada saat C0 sama dengan C1 sama dengan C2 sama dengan C3 dan seterusnya. Dengan uraian yang sama, dapat kita tarik kesimpulan yang sama terhadap saving, yaitu di mana Y0 sama dengan Y2 dan seterusnya. Selanjutnya, pengaruh perubahan ekspor dan neraca perdagangan. Ekspor merupakan pengiriman dan penjualan barang-barang maupun jasa yang diproduksi di dalam negeri ke luar negeri. Jumlah ekspor yang naik akan menyebabkan permintaan akan mata uang domestik naik dan nilai tukar rupiah menguat. Jumlah ekspor yang tinggi juga mengakibatkan tenaga kerja pada suatu negara terserap secara penuh, sehingga pengangguran berkurang dan meningkatkan pendapatan per kapita negara tersebut, sehingga daya beli meningkat. Neraca perdagangan atau trade balance menunjukkan perbedaan antara nilai ekspor barang-barang domestik dengan nilai impor secara sistematis membentuk bersama neraca perdagangan nominal dapat ditulis TN sama dengan PM kurang EP kali M. Itulah hasil dari tugas saya dari mata kuliah Ekonomi Internasional. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika apabila ada kekurangan yang belum diselesaikan. Terima kasih.